Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Suaida SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan pada Institut Agama Islam Negeri Madura, mata pelajaran fikih dengan nomor induk mahasiswa 25381101643. Saya bertugas di MI PUI Anuriyah, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi jual beli kelas 6. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita bertemu Ibu lagi di pelajaran fikih. Sebelum memulai pelajaran, kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa dulu ya. Silakan untuk Murad. Anak soleh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina, wabil Qur'an imama, wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Kita baca surat pendek. Hari ini kita baca surat Al-Hausan. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'in billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Baik, pembiasaan membaca surat pendek sudah. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, sebelum memulai pelajaran kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Kalian boleh berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
hadir hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau hadir semua. Pada pembelajaran fikih hari ini kita akan membahas tentang jual beli. Ada yang ingat sebelum materi ini kita belajar apa? Hewan, makanan halal dan haram. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu jual beli ya. Anak soleh. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, siap belajar ya. Perhatikan. Pada pembelajaran kita hari ini tentang materi jual beli, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan rukun dan syarat sah jual beli. Jadi kamu harus bisa menjelaskan apa saja rukun dan syarat dari jual beli. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kasus transaksi yang bertentangan dengan prinsip fikih ya, dengan prinsip syariah Islam. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat mempraktikkan akad jual beli dengan bahasa ijab kabul yang sederhana. Kita ke pengertian jual beli dulu. Apa itu jual beli? Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu. Melalui jual beli ini orang mendapatkan apa yang ia butuhkan. Hukum jual beli. Jual beli dalam syariat Islam adalah hal yang berarti Allah memperbolehkan. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah Surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi pada dasarnya jual beli itu umumnya adalah halal ya, halal dibolehkan oleh Allah, dan dasar hukum dibolehkannya jual beli ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan bagi kamu jual beli dan mengharamkan riba. Sekarang ke rukun dan syarat jual beli. Jadi ada rukun, ada syaratnya ya. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika transaksi jual beli. Ketika salah satu tidak ada, berarti jual beli tidak dinyatakan tidak sah. Rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual, harus ada penjual, pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada ijab kabul. Tahu ijab kabul? Ijab kabul itu berarti tanda serah terima ya. Pembeli menjual, penjual menjual, pembeli membeli. Terus yang selanjutnya syarat jual beli. Ini menjadi syarat jual beli akan sah ketika memenuhi syarat ini. Syaratnya adalah mumayyiz, balik atau yang melakukan transaksi jual belinya itu mumayyiz, sudah mengerti, dewasa. Terus suka sama suka, harus suka sama suka, tidak boleh melakukan jual beli, transaksi jual beli dengan paksaan, dipaksa. Tidak boleh. Ketika ada paksaan dalam transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya dinyatakan tidak sah. Terus barang yang dijual belikan itu harus barang yang halal dan suci serta jelas kepemilikannya. Kalau kepemilikannya tidak jelas, misalkan barang temuan yang belum tentu punya sudah dijual, nah itu tidak sah ya. Kepemilikannya harus jelas. Harus barang yang dijual belikannya itu harus barang yang halal juga suci. Terus ada ijab kabulnya jelas. Ijab kabulnya harus jelas. Kita lanjutkan contoh ijab kabul nih. Nah, ijab kabul contohnya penjual mengatakan saya jual kambing ini dengan harga 2 juta rupiah. Nah, pembeli mengatakan saya beli kambing tersebut dengan harga 2 juta rupiah. Nah, itu namanya ijab kabul. Jadi penjual menyerahkan harga yang barang yang dijual, pembeli menerima barang yang dibeli. Ini ada contoh
contoh video sedang melakukan transaksi jual beli, ada ijab kabul. Ibu ini mengatakan ibu menjual kue coklat dengan harga 5.000. Nah, yang ini pembeli menjawab saya beli kue ini dengan harga 5.000. Itu adalah contoh ijab kabul sederhana. Jadi dalam transaksi jual beli ada jual beli yang boleh diperbolehkan, ada jual beli yang tidak diperbolehkan. Nah, jual beli yang diperbolehkan itu jual beli yang seperti apa? Jual beli yang diperbolehkan itu adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi sesuai dengan aturan Islam ya, rukun dan syaratnya terpenuhi, berarti itu jual beli yang diperbolehkan. Ada lagi jual beli yang dilarang. Jual beli dilarang sah tapi dilarang. Contohnya adalah menjual barang dengan cara menipu. Jual belinya sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi dilarang karena ada unsur penipuan. Itu termasuk jual beli yang dilarang. Jual beli barang yang digunakan untuk maksiat. Misalkan dia beli pisau, pisaunya yang akan digunakan untuk membunuh ipah ya. Nah, itu tidak boleh jual beli yang sah tapi dilarang. Membeli barang yang barangnya digunakan untuk maksiat atau untuk kejahatan. Terus jual beli dalam masa hiyar, dalam perjanjian, barang yang sudah dibeli orang lain misalkan ya masih dalam perjanjian dibeli. Nah, itu tidak boleh. Ada lagi jual beli pada waktu sholat Jumat. Ternyata jual beli pada waktu sholat Jumat itu tidak sah tapi tidak boleh, dilarang. Ada ininya ya, hukum. Ada dasarnya, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Itu di situ isinya adalah, wahai orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Di situ ada kata tinggalkan jual beli. Jadi sebetulnya ketika hari Jumat, pas pelaksanaan sholat Jumat itu, ketika kita melakukan transaksi jual beli harus dihentikan, harus ditinggalkan untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Sehingga muncullah hukum dikatakan bahwa jual beli ketika waktu sholat Jumat itu sah tapi dilarang. Terus ada lagi jual beli menghadang di jalan, itu sah tapi dilarang. Jual beli yang ditimbun. Selanjutnya ada jual beli yang tidak sah dan dilarang. Jual beli yang tidak sah dan yang dilarang contohnya adalah jual beli dengan sistem ijon. Sistem ijon itu, jual beli sistem ijon itu jual beli yang barangnya belum pasti. Misalkan dia membeli bayi kambing milik Mulyawati, sedangkan bayinya masih di dalam perut kandungan perut ibu kambingnya ya, padahal karena keadaan bayi kambingnya belum tentu, belum pasti apakah bayinya akan hidup atau mati, karena belum pasti maka jual beli yang seperti itu tidak sah dan dilarang karena barang yang dijual belikannya belum pasti. Terus jual beli, oh ini ya sama, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Dan yang selanjutnya adalah jual beli yang tidak sah dan dilarang adalah jual beli barang haram atau najis. Misalkan jual beli narkoba, ya, jual beli narkoba itu kan, atau jual beli homer dengan keras, itu kan haram dijual belikan. Itu adalah transaksi jual beli yang tidak sah dan dilarang. Kenapa tidak sah? Karena barangnya tidak memenuhi syarat dari barang. Barang yang dijual belikan syaratnya adalah harus barang suci dan halal. Karena barangnya haram berarti tidak memenuhi syarat dan dikatakan tidak sah. Kita breaking dulu. Setelah ini ibu mau bagi kelompok ya. Setelah ini ada diskusi, ibu berikan kasus, studi kasus, ada permasalahan yang jual beli yang ada di sekitar kita. Kalian diskusikan, ibu bagi menjadi dua kelompok ya, kelompok Imam Syafi'i sama Imam Malik. Nanti bagi dua aja. Tapi sebelum diskusi kelompok dimulai,
Ibu mau ngajak ice breaking dulu. Ice breakingnya itu botak, batuk, dan batik. Botak, kalau botak itu kan kepala ya. Berarti kalau ibu bilang botak, kamu pegang kepalanya. Botak. Kalau ibu bilang batuk, kamu pegang mulutnya. Batuk. Kalau ibu bilang batik, kamu pegang baju. Gini atau gini, boleh baju. Siap ya? Ya. Mau berdiri apa duduk aja? Duduk. Berdiri. Biar lebih semangat. Siap. Siap, siap, siap. Botak. Botak, botak, batik. Batuk. Batuk, batuk, batik, botak, batuk, batik. Ayo, jangan sampai salah. Instruksinya lihat ini ya, jangan ikuti, tapi dengarkan instruksi, jangan ikuti. Batik, batuk, batuk, botak, 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 batik, batik, botak, batik, batuk. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Silakan boleh pindah duduknya. Yang perempuan sebelah sana, Bilal berarti Bilal pindah ke sini. Dia yang pindah ke sana. 3 kelompok. 3 kelompok udah boleh gini ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kalian diskusikan masalah yang sesuai yang ada di sini ya, di ceritanya. Di sini ada contoh kasus jual beli. Tolong diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 ada kasus jual beli, punya kelompok 1 jual beli dengan barang yang cacat. Ya, jual beli barang yang cacat. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Diskusikan dengan kelompoknya kasus tersebut, masalah yang ada di situ. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Apakah transaksi yang seperti itu sah? Ya, apakah sah? Terus bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Ibu kasih waktu 10 menit. Dia gabung ke sini aja dia. Silakan diskusikan ya. Baca dulu masalahnya apa, lalu kamu analisis masalahnya, cari solusi dari masalahnya bagaimana. Baik, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sudah habis. Setelah ini kamu presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kelompok mana yang mau maju ke depan duluan? Boleh kelompok 1 ya. Silakan. Boleh ditemani temannya berdua ke depan buat membacakan. Salam dulu ya. Teman kelompok yang lain didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Imam Syafi'i akan memaparkan hasil
Diskusi kelompok kami khusus jual beli online, tetapi barang yang diterima cacat tidak sesuai deskripsi tidak sah karena barang tidak memenuhi syarat sah jual beli. Solusinya dapat dalam pembatalan dengan hiar air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah itu diskusi kelompok 1 ya. Contoh kasusnya adalah jual beli dengan barang yang cacat. Ya, jual beli dengan barang yang cacat, sedangkan barang cacatnya tidak dijelaskan oleh pembeli. Menurut kelompok 1, untuk kasus ini jual beli seperti ini jawabannya adalah tidak sah. Karena apa alasannya tidak sah? Karena barangnya tidak memenuhi syarat sah dari jual beli. Barangnya cacat, jadi tidak memenuhi syarat barang yang dijual belikan. Kecuali memang dijelaskan dan pembelinya tahu dan ridho untuk membeli keadaan barang seperti apapun. Terus solusinya apa tadi dari kelompok 1? Solusinya adalah dapat dilakukan pembatalan jual beli dengan alasan adalah hiar aib. Jadi bendanya ada aibnya, ada cacatnya, jadi bisa dilakukan pembatalan. Dan ketiga kelompok sudah maju semua. Hari ini kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulannya, jadi dari setiap kasus, dari ketiga kasus jual beli yang tadi, dikatakan sah atau tidaknya sebuah transaksi jual beli itu patokannya adalah rukun dan syarat dari jual beli. Memenuhi, rukunnya terpenuhi, nggak ada rukunnya ya. Rukun jual belinya ada tidak. Ketika ada, terus syaratnya terpenuhi, berarti jual beli tersebut dikatakan sah. Syaratnya tadi apa? Syarat jual beli dikatakan sah itu barangnya memenuhi syarat, penjualnya memenuhi syarat ya. Ijab kabulnya juga memenuhi syarat. Barangnya harus memenuhi syarat. Syarat barang yang boleh diperjualbelikan itu harus barang yang halal, yang tidak cacat. Ya, yang keadaannya jelas, yang kepemilikannya jelas. Jadi itu kesimpulannya adalah itu. Sebuah proses transaksi jual beli dikatakan halal, dikatakan sah dan boleh ketika rukun dan syarat yang disyariatkan oleh agama Islam itu terpenuhi. Sebaik setelah ini ada penilaian ya Ibu Kasim. Lembar kerja peserta didik silakan kamu isi.
Kalau sudah dikumpulkan ya. Baik, hasil kerja terusan sudah ibu periksa, alhamdulillah nilainya sudah bagus ya, rata-rata semua nilainya sudah di atas yang seharusnya. Dan ada pun beberapa siswa yang masih nilainya kurang, nanti ibu kasih penugasan selanjutnya. Setelah ini ibu beri tugas kamu untuk membuat proyek poster ya, poster tentang jual beli yang syariah gitu ya, jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam yang seperti apa. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Untuk itu, mengakhiri pelajaran kita hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.